Gimana kabar kesehatan Pak? Terima kasih dulu karena ini konsultasikan. Sehat aja kalau? Sehat aja kalau? Yang penting persyaratan sendiri dong. Bentar kita coba cek dulu ya porsinya ya untuk Abdul Muiz Barkis Saman. Sama orang tua di ijazah. Pendaftar tahun 2016 bulan Agustus, kelahiran 1943 bulan Juli. Mudah-mudahan nggak gangguan, jadi kita bisa mengira-ngira, jadi tahu kira-kira kapan berangkatnya. Nah ini gini ya Bapak ya, jadi atas nama Bapak Abdul Muiz Barkis Saman yang mendaftar di tanggal 6 Agustus 2016 kemarin. Nah itu kalau kita lihat cek keberangkatannya, itu perkiraan berangkatnya masih di 2040. 20 tahun lagi. Oke, Pak, kita terima dulu. Oke, sama-sama. Cuma ya makanya sampai kini itu kan kita belum tahu lagi nggih anunya bagaimana sih untuk 2022 nih yang jadi berangkat apa enggak, berapa yang diberangkatkan kita belum tahu sampai sekarang. Yang untuk tahun ini saja kita belum tahu. Oh yang kalau yang 2040 itu maksudnya untuk yang semua sudah ada sistemnya ya. Jadi begitu mendaftar itu kan sudah ada ketentuan nanti berangkatnya sekian dan sekian gitu. Kalaunya mungkin kami paham maksud sampean atas nama lansia gitu ya, atas nama lansia. Tapi ketentuan untuk itu kita belum tahu. Masalahnya prosesnya kalau belajar dari 2018 dan 19 itu ketentuan lansia itu setelah ditetapkan keberangkatannya jamaah. Nah, setelah keberangkatan jamaah misalnya untuk tanah laut 30 orang misalnya. Nah, terus di situ ada lagi informasi tambahan yang lansia sekian, misalnya 3 orang gitu. Itu kalau belajar di 2018 dan 19 kemarin. Nah, kalau jauh-jauh ini belum bisa gitu ya. Masalahnya juga yang kita berangkat 2022 ini loh belum tentu. Silakan ya untuk like dan subscribe-nya ya. Dan mari kita sama-sama bagikan informasi ini. Semoga bernilai ibadah untuk bisa diketahui masyarakat yang makin banyak, karena masih banyak masyarakat kita tahu tentang informasi-informasi perihal haji ini. Jadi kalau kita hitung sudah 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah ini kan kalau kita hitung hingga kini itu kan 6 tahun setelah mendaftar, ya kan? Akan tetapi aturan itu kan bunyinya 5 tahun setelah mendaftar itu bisa masuk di lansia kalau usianya 75 minimalnya. Jadi sederhananya umur usia 70 terus mendaftar terus 75 itu masuk di lansia. Itu aturan yang kemarin. Kalau sekarang lansia itu beda. Lansia itu adalah 65 dan sudah 5 tahun menabung. Jadi 65 itu masuk di lansia. Kalaunya yang 65 ini Bapak lah, jadi ini adalah nanti dihitung Indonesia Raya ini. Jadi yang masuk di usia lansia dan sudah menabung 5 tahun itu berapa orang. Nah terus prakteknya kalau belajar dari 2019 kemarin, yang usia porsinya paling lama lah yang masuk di pemberangkatannya. Nah itu pun nama si lansia yang berdasarkan tahun 2019 itu sudah muncul dari pusat. Jadi kita tidak mengusulkan. Jadi mulai 2019
2019 kita nggak ada usulan, 2018 kita masih ada usulan, tapi sudah nggak diterima karena aturan itu sudah dari pusat sana. Terus 2019 kita tuh nggak ada usulan, 2020 nggak ada pemberangkatan, 2021 nggak ada pemberangkatan. Lah di 2022 ini, jadi kalau belajar yang ini yang 65 ini dicari yang paling lama porsinya. Jadi kalau misalnya ini ada dua orang ya lansia, yang satu namanya Amir, yang satu namanya Imar. Amir ini sudah usia 78 dan Imar usianya 76. Kalau belajar dari 2019, Amir ini sudah 6 tahun menabung. Ya, Amir 6 tahun menabung. Akan tetapi Imar di tahun yang sama, tahun 2019 itu 8 tahun menabung. Ahli waris itu bisa mengganti. Kenapa kok berangkat kok yang dapat panggilan keberangkatannya kok Anak sampean berapa ada? Imar yang masih usia 76, bukan Amir yang usianya 78? Sudah stop juga. Penjelasannya adalah karena si Imar ini usia porsinya sudah 8 tahun. Usia porsi. Gitu. Menggantikan saja yang umur dari mana 2 tahun sekarang Misalnya sampai 79. Ya, yang penting di usia porsi. Tapi masuk sama-sama lansia. Ya, apa usia porsinya. Itu kalau belajar dari tahun 2019. Kalau 20 nggak ada pemberangkatan, 21 nggak ada pemberangkatan, 22 ini kita belum tahu lagi. Cuma ya kita nggak tahu. Jadi yang kami sampaikan tadi adalah yang sudah berlalu antara 2018 dan 19. Sedangkan 2022 kita belum bisa. Masalahnya untuk pemberangkatannya aja kita belum jelas lagi. Langsung Iya, kami paham aja sudah dengan fisik yang seperti itu. Akan tapi kita hanya juga bisa berharap karena namanya sistem itu kan repot ya. Kita mau ngomong apa wong tapi sudah ada di situ ketentuannya si A ini berangkat tahun sekian gitu. Maka dari itu ya kan, jangankan yang itu loh, kita yang 2022 ini kita berangkat apa enggak kita juga belum tahu. Cuma kalau kita lihat umroh sudah jalan ya kan, ya mungkin itu sebagai gambaran kita kalau nanti haji itu berangkat kan gitu. Karena umroh kan sudah beberapa kali nih keluar masuk dari Arab ke Indonesia ke sana kan, sudah banyak travel yang ke sana kan gitu. Enggak apa-apa Pak, enggak ada salahnya, betul saja, cuma karena aturan itu yang beda gitu. Jadi di 2016 itu memang betul kalau pemberangkatan 2016, 17 itu masih bisa untuk usulan lansia. Nah, untuk pemberangkatan 2018 usulan itu sudah ada, enggak ada yang di ACC lagi. Jadi nama lansia itu sudah turun langsung dari pusat. Kan datanya kan ada. Data akan lengkap. Makanya 2019 kemarin nggak ada sama sekali usulan untuk lansia itu. Tahun berapa tuh pernah yang usul waktu masih ada usulan tuh Pak? Pernah usul. Kita contohnya lawan Pak Haji Rusli semua itu. Ya, kalau pendaftar 2016 itu ya kalau sampean minta ya tetap bisa. Cuma kan aturan belum menerima. Masalahnya aturan menerima usulan untuk lansia itu adalah setelah 5 tahun terdaftar. Nah memang betul sekarang 5 tahun gitu kan ya, 16, 17, 18, 19, 20, 21 memang betul gitu. Bagaimanapun kita terima kalaupun nanti memang ada kebijakan atau aturan-aturan baru, kan tentu semuanya itu disampaikan pemerintah lewat media yang jelas. Jangan mudah percaya informasi-informasi di luaran, kan seperti itu. Karena ya namanya lansia ini cukup banyak di tempat kita, ya fakta kan menjawab. Yang namanya daftar haji itu yang banyak di tempat kita itu setelah umur 45 tahun.